kanan itu, Jip. Ah, tuh. Terima kasih Saudara Najib yang sudah merekam diskusi ini. Ini pentingnya pemilu atau pemilihan dalam demokrasi diantaranya satu memberi kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politik, terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai, kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya negara. Lanjut, Jip. Ini review singkat aja. Kita mau banyak dengar senior aja nanti. Mengapa serentak? Ada dua yang sering dikemukakan oleh para pakar. Pertama adalah efisiensi pembiayaan dan kedua efisiensi tata kelola penyelenggaraan pilkada. Jadi tidak setiap tahun kita pilkada, karena kemudian kalau tiap tahun pilkada Kemendagrinya repot, KPU-nya repot, Bawaslu-nya juga repot dan seterusnya, maka ada wacana kemudian diterapkan sejak 2015 keserentakan. Kemudian dari situ ada penataan siklus penyelenggaraan pemilu atau pilkada secara nasional. Lanjut, Jip. Kemudian desain pilkada serentak sesuai dengan Undang-Undang 10 2016, pertama 2015, kedua 2017, ketiga 2018, yang keempat pilkada 2020 yang kemarin sempat tertunda. Nah, kemudian akhir masa jabatan pilkada 2020 ini adalah 2024. Maka dalam 2024 nanti kita akan menyelenggarakan pilkada serentak nasional. Meskipun RUU Pemilu sedang digodok, sedang dibahas, tapi karena itu belum menjadi produk undang-undang, maka ini masih kita jadikan sebagai patokan. Lanjut, Jip. Oke, ada dua hal yang terkait dengan skema tahapan. Nah, sudah terbit PKPU 5 2020 tentang pemilihan 2020, yaitu PKPU 5 ya. Nah, dalam tahapan itu ada dua hal yang dijelaskan, satu persiapan, kedua penyelenggaraan. Nah, kalau persiapan ada perencanaan program, penyusunan peraturan, perencanaan penyelenggaraan, pembentukan panitia ad hoc. Nah, saat ini kita sedang KPU itu sedang membentuk badan ad hoc berupa PPDP. PPDP sedang dibentuk yang tugasnya nanti untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih yang sudah diberikan pemerintah kepada KPU. Jika saya tidak keliru, tanggal 2 Juni lalu sudah diserahkan daftar potensi pemilihan oleh pemerintah Kemendagri kepada KPU RI. Nah, itu nanti PPDP yang akan melakukan coklit. PPDP adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Sampai dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 14 Juli mereka dibentuk, nanti kemudian tanggal 15 Juli mereka bekerja. Kemudian ada pemantau pemilu, pendaftaran, penyerahan daftar penduduk potensi pemilih, ini sudah dilakukan kemarin, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih akan dimulai nanti pada tanggal 15 Juli. Nah, pada aspek penyelenggaraan, nanti ada pengumuman dan pendaftaran paslon, penelitian dan penetapan paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian sengketa hasil, dan pengusulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih. Lanjut, Jip. Nah, kita sekarang ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Kalau yang di level provinsi ada Sumbar, Jambi, Bengkulu, Kepri, Kalimantan Tengah, Kalsel, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Kalau kabupaten kita ada 224, kota ada 37, dan di Riau ada 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Dumai. Lanjut, Jip. Nah, ini yang saya sebut tadi Perpu 2/2020, pada pasal 201 itu disebutkan bahwa pemungutan suara serentak gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, itu diganti menjadi bulan Desember 2020. Itu nanti di bawah sudah dijelaskan, dari 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Nah, menjadi 9 Desember 2020 atas kesepakatan bersama antara pemerintah, DPR RI, penyelenggara pemilu 27 Mei 2020. Lanjut, Jip. Lanjut, Jip. Nah, ini persiapannya Bapak Ibu. Kita saat ini alhamdulillah ini saya buat 2 kolom, satu kolom pembiayaan pemilihan melalui APBN dan yang kedua melalui pembiayaan pemilihan APBD. Yang di kolom kiri itu masih baru banget, baru sekitar 2-3 hari ini pemerintah pusat mencairkan biaya dari APBN untuk pemenuhan APD, alat pelindung diri para penyelenggara pemilu.
Alhamdulillah dari Meranti sampai Siak sesuai dengan angkanya, ini dari APBN ada 1,717.867.867 rupiah sampai di Siak yang bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian kalau NPHD ini sudah ditandatangani tahun 2019 lalu. Pada tahun 2019 lebih kurang sekitar 40% itu sudah dicairkan, lalu berikutnya di tahun 2020. Nah, mengapa kemarin ada penambahan pembiayaan? Karena memang ada penambahan APD, alat pelindung diri yang tidak bisa dianggarkan dalam APBD pada saat NPHD. Angkanya Bapak Ibu bisa lihat di situ. Silakan Jip lanjut. Ini adalah soal data pemilih ya. Nah, data pemilih kita Bapak Ibu, kalau belajar dari pengalaman ya, tahun 2018 pada saat kita pilkada gubernur, itu ada sekitar 2,268 juta pemilih. Ya, 2,268977. Kemudian kalau di pemilu 2019 ini konsentrasinya di 9 daerah ya. Di 9 daerah saja. Pada pemilu 2019 itu ada 2.417 pemilih. Kemudian untuk konteks pemilihan 2020 itu ada nanti 2,661599 jiwa. Dan pada tanggal 2 Juni 2020 yang lalu, awal Juni ini diberikanlah DP4. Nah, dari DP4 itu ada pemilih pemula. Paling pojok kanan kolom akhir, pemilih pemula itu ada 14.980 orang. Nah, pemilih pemula itu ada orang yang 17 tahun, ada orang yang baru menikah meskipun belum 17, misalnya 16 tahun tapi dia sudah menikah, atau yang baru saja pensiun dari TNI Polri. Mereka juga sudah bisa memilih ya, disebut juga dengan pemilih pemula. Lanjut, Jip. Nah, ini yang saya sebut sebagai tadi pemilih pemula ya. Ada 14.845, laki-laki 7.636, perempuan 7.209. Lanjut, Jit. Nah, ini penyelenggara pemilih. Penyelenggara pemilihan serentak di Provinsi Riau itu totalnya ada 71.213 orang. Kakanda dan Yunda. Terdiri dari KPU Kabupaten Kota dari 9 kali 5 ada 45 orang. Ditambah KPU Provinsi 5 orang 50. PPK jumlahnya 580 orang, PPS 3.870, PPDP itu 8.339, KPPS 58.373 orang. Jadi totalnya adalah 71.213 orang. Nah, ini mohon maaf ada iklan karena anak kami pun ikut nimbrung. Lanjut, Jip. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan sekaligus tantangan kami. Makanya saya kasih tanda tanya tentang partisipasi pemilih Bapak, Ibu, dan Kakak dan Adinda. Kalau kita baca, Pilgub 2013 itu pemilih yang hadir di TPS sebanyak 54%, Pak. Bang Haidir. Jadi hanya 54% yang datang ke TPS pada saat Pilgub 2013. Kemudian Pilkada 2015 naik 64%. Pilkada 2017 itu naik 59%. Pilgub 2018 58,02%. Jadi Pilgub 2018 yang terakhir tidak sampai 60% yang datang ke TPS. Dibagi lagi nanti dari 58% itu perolehan suara per pasangan calon. Jadi masing-masing yang menang itu ya berapa persen ya, sekitar 30 mungkin ya. Nggak sampai 50% dari seluruh pemilih yang ada di Provinsi Riau. Pilpres alhamdulillah naik itu 84,68%, DPR RI 84,40%, DPD 84,38%, DPRD Provinsi 84,36%, namun DPRD Kabupaten Kota justru menurun 79,99%. Jadi animo Pilpres DPR dan DPD itu lebih unggul daripada di tingkat kabupaten kota, DPR di kabupaten kota. Nah, yang menjadi catatan adalah Pilkada 2015 hanya 64%.
2017 59%, Pilgub 2018 58%. Berapakah Pilkada 2020? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan kami di tengah situasi pandemi. Nah, kami mohon tunjuk ajar, lanjut Jip, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini protokol kesehatan yang saat ini menjadi yang protokol Jip, Ini 2 slide terakhir Bapak Ibu. Protokol. Yang protokol Jip. Bisa nggak? Sebelumnya. Nah, ini protokol kesehatan kita, Bapak Ibu, kelewatan. Pertama, sekarang ada kewajiban penyelenggara pemilu itu harus melakukan rapid test ya. Setelah rapid test dilakukan, baru bisa melaksanakan tahapan. Termasuk nanti verifikasi faktual perseorangan di Indragiri Hulu. Di sana ada 2 bakal pasangan calon yang hendak diverifikasi sebanyak sekitar lebih kurang 70.000 pemilih yang mau didatangi di rumah masing-masing secara sensus. Lalu membawa alat tulis, membawa hand sanitizer, masker, cuci tangan, tidak boleh salaman, jaga jarak, cek suhu tubuh, sarung tangan, semprot disinfektan, membuang sarung tangan pada tempatnya, dan seterusnya. Jadi pilkada kita ini agak sedikit rumit karena memang harus ada pemenuhan protokol kesehatan untuk melawan COVID 2019. Lanjut, Jip. Ini sesi terakhir kayaknya, slide terakhir. Lanjut, Jip. Najib, ya. Nah, ini potensi pelanggaran. Nanti dikupas oleh saudara kami, Bang Rusidi. Kami masih mengkhawatirkan misalnya ada kampanye hitam, hate speech, ujaran kebencian, politik uang, intimidasi, kemudian politisasi SARA, ini mulai muncul barangkali pendatang, bukan pendatang, suku ini atau apa, kemudian agama ini dan seterusnya. Netralitas ASN, ini potensial pelanggaran di petahana, misalnya kampanye di luar jadwal, misalnya di saat hari tenang tapi masih ada kampanye. Fasilitas negara itu juga potensial di petahana misalnya. Lalu hoax ya atau fake news. Ini saya kira soal hoax atau fake news ini Bang Kandabeli bisa berbicara banyak karena beliau pakar komunikasi politik. Nah, yang tengah itu protokol kesehatan. Kami pun masih agak sanksi, mudah-mudahan tidak terjadilah kawan-kawan penyelenggara pemilu mudah-mudahan juga bisa disiplin. Tapi agak risau-risau juga apakah kawan-kawan disiplin nanti pakai masker, bawa cuci tangan, bawa hand sanitizer dan seterusnya. Lanjut, Jip. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ini tawaran saja. Kalau IKPMARI itu kan di pertama bisa menjadi pemantau pemilihan. Jadi IPRY serta komisariat 89 daerah itu dipimpin oleh IPR, itu bisa menjadi pemantau pemilihan. Nah, pemantau pemilihan itu kayak masyarakat sipil lah, NGO yang konsentrasinya mengawasi penyelenggara pemilu, apakah KPU, apakah Bawaslu. Nanti daftarnya di KPU. Nah, ini kan yang bisa dilakukan oleh Najib dan kawan-kawan ini bagian dari bagaimana masyarakat sipil hendak berkontribusi. Kemudian bisa juga jadi peserta pemilihan. Misalnya yang nggak tahu salah satu kader terbaik alumni Jogja bisa menjadi calon, nah itu tentu bisa menjadi peserta. Kemudian penyelenggara pemilihan, saya kira sudah banyak kader-kader alumni Jogja yang menjadi penyelenggara pemilihan. Kemudian civil society, KPMARI yang saat ini ada di Provinsi Riau itu bisa menjadi pemantau pemilihan, apalagi sudah punya pengurus di hampir semua kabupaten kota. Nah, kawan-kawannya di kabupaten kota ini bisa menjadi pengawas swasta dalam tanda petik begitu untuk membackup kawan-kawan di Bawaslu. Kemudian pendidikan politik yang kedua. Nah, kawan-kawan IPRY ini kan memberikan contoh bagaimana melakukan pendidikan politik. Saya kira ini teladan yang baik. Kemudian terakhir ya jangan lupa 9 Desember 2020. Saya kira itu Najib yang bisa kami sampaikan. Ini kayaknya sudah di sesi terakhir nih kan, Jip? Ya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon banyak unjuk ajarnya kepada para senior sehingga pemilihan serentak lanjutan di Provinsi Riau ini dapat berjalan dengan lancar. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan materi dari Komisioner KPU Provinsi Riau, Abang Nugroho Natu Susanto. Selanjutnya, untuk mungkin ada yang ingin bertanya, kita tahan dulu. Kita sama-sama dulu dengarkan pemaparan materi dari Bawaslu Provinsi Riau kepada Bang Rusdi Rusdan selaku Ketua
Bawaslu Provinsi Riau kami persilahkan. Ya, Bang Sidi, mungkin udah bisa dihidupkan suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa, Najib udah bisa dengar suara saya ya? Sudah.